Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Ya, oke lur, hari ini kita ketemu lagi bersama collab sama Mas Niko Warmo. Piye kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sepuranit, John, aku rokokan ya. Los ya. ya. Oke, jadi Mas Niko kemarin nih hampir sebulan ya. Hampir sebulan jalan-jalan. Nang Singapura barang. Wih. Acara opo itu? Pengen dolen lo Mas. Dolen, iya, ya, pengen ngerti wawasan lebih banyak gitu loh. Di luar negeri. Di luar negeri seperti apa? Ono singo muntah. Bener. Duduk iku lo ya. Sing sebelah lo ya. Iya, nyindir Sulawesi. Iki mereka masih dalam proses usut tuntas. Ya, kita doakan saja semoga bisa benar-benar usut tuntas. Iya, semuanya lo ya. Iya. Semuanya jenenge usut tuntas ya, semuanya tuntas. Tuntas diusut akar permasalahan dari mana, apa yang menyebabkan itu terjadi, siapa saja yang membuat peristiwa itu akhirnya terjadi, ya harus diusut. Iya dong. Betul. Wis gak bahas usut tuntas sih. Oke. Saiki bahas Surabaya, Mas. Surabaya benar. Surabaya saiki ya lagi warganya lagi apa ya, ibaratnya prihatin sama ulah-ulah teman-teman yang menamakan diri, bukan teman-teman sih. Iya. Bocil-bocil ini. Bocil-bocil yang menamakan diri gangster. Iya. Menurut sampean ya apa iki Mas Iko? Gangster ya. Ya remaja, bocil dan gangster sampah ya? Sampah banget. Sampah banget ya. Iya, karena menurutku kalau oke lah ya, kalau ini kan sebenarnya penyebutan aja nama gangster atau community atau apapun lah ya, itu sebenarnya kan penyebutan aja, perkumpulan sebenarnya. Tapi kalau memang perkumpulannya itu membawa hal yang positif, it's okay, masih jenengmu gangster gak masalah ya menurutku ya. Tapi nek kon gangster terus menamakan dirimu gangster untuk gaya keren-kerenan tapi condongnya ke arah sana, wah sampah John. Iya. Sampah. Jadi kalian kalau mau buat komunitas ya bentuk apa ya, sesuatu yang pengen viral, pengen eksistensi, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat. Iyalah, bermanfaat lah. Banyak yang viral karena karya, karena kreativitas, jangan karena seperti itu. Ya nanti kalian kalau memilih jalan seperti itu cuma dua jadinya Mas. Ya kalau kalian nggak jadi korban, ya kalian jadi tersangka. Benar. Itu aja. Lek korban kebacok atau meninggal dunia, ya kan bawa sajam 3 meter loh Mas. Bayangkan, kita nggak takut sama anaknya, tapi sajamnya itu Pak. Sebenarnya ini ya John ya, awakmu arep nggawa apa sajam 3 meter, menisan ae dawakno 100 meter ngono lho. Ben tembus muri. Bener kan? Akhirnya prestasi kan? Betul. Iya, prestasi. Nek 3 meter sajam terpanjang muri. Oke. Masuk akal tapi itu sebuah prestasi mungkin ya kan. Tapi nek kon tujuanmu untuk melukai, kon gaya-gayaan ya gaya opo? Gaya opo? Nanti apa ya? Ya ujung-ujungnya ya kayak gini, kemarin sudah Pak Wali melakukan patroli besar gabungan Polri, TNI, stakeholder terkait untuk memberantas yang namanya gangster-gangster yang sudah meresahkan kota Surabaya ini. Benar itu. Harus sih. Harus kita semua, nggak cuman dari Pak Eri atau dari wali kota aja ya, maksudnya dari dinas-dinas terkait aja ya, tapi ya semua. Jadi dari elemen masyarakat juga harus ikut. Jadi kalau saran saya sih pos kamling dihidupkan lagi. Benar. Di perkampungan-perkampungan yo, kalau ada gerumpul-gerumpulan wis kalau nggak bisa melakukan tindakan dan menurutmu itu berbahaya, ya calling langsung 110. Buat kalian semua, dulur-dulur, jon-jonku, nek memang ada keadaan yang seperti apapun lah, keadaan apapun ya, langsung aja telepon 110. Melihat melintas gerombolan yang bawa sajam itu,
langsung calling 110. Nah, nanti pasti akan direspon cepat karena ada unit yang standby, unit yang berpatroli pada malam hari untuk langsung mendatangi TKP itu, gitu Mas. Mantap. Oke, tapi sebelum itu kita ada promosi dulu. Oh iya. Ada iklan dulu. Ada Martia Kolak Lu untuk mencegah penuaan dini. Karena ini adalah mengandung ekstrak kolagen, mengandung ekstra sarang burung walet, burung walet. Coba kita langsung aja. Langsung coba ya. Jadi muka jadi lebih glowing secara alami, mencegah penuaan dini, mencegah flek-flek, jerawat-jerawat dari dalam. Nah ini ya buat teman-teman semua, buat kalian semua ya, termasuk arek-arek gangster, arek bocil iki mang yo. Sorry John, nek awang pengen keren, pengen sangar, iku kudu sing apik. Nah, termasuk iki barang iki kan, produk dari Martia Cola Glow. Jadi awakmu iso glowing, iya kan? Ini sudah MUI, sertifikat MUI dan BPOM, jadi aman untuk diminum. Nah, ngono carane aku kok gak disuwekno. Nyuwek dhewe. Sing tak nyuwek dhewe, ngelamak ya kan. Betul. Oke, tak dekno maneh. Martia Cola Glow. Ndi anu sendok iki. Oh, sendoknya ini kok. Masih. Ambil. Sendok iki enggak 3 meter bisa. Sik tak suweki. Jadi bentuknya saset ngene Mas ya. Jadi saset. Kalau satu box ini isinya adalah 15 ya. Kalau per saset, beli per saset juga bisa. Nanti linknya kalian cek di deskripsi. Mantap. Iki instan banget ya Mas ya. Tinggal sobek bisa langsung diminum. Bisa. Atau dikocok di botol. Oh iya. Pokoknya aja suwe-suwe ngocok ya. Iya. Oke, baru diisi banyu. Sangat instan sekali. Oke, diaduk diluk, mari iki. Paling seger dikasih banyu es ya Mas ya. Iya. Ngombe sik. Ber John. Rasanya seger, asem-asem seger. Dadi nggak iso marakno mood booster mana John. Mantap ya. Tepak ngelak pisan. Tepak. Entek nasi. Jadi kalau kalian mau pesen Cola Glow atau mau beli langsung aja klik link deskripsi, langsung ke toko Shopee-nya. Oke, lanjut yang tadi Mas. Tentang gangster ini. Jadi gangster ini kan mereka keliling malam-malam. Bawa sajam. Kalau misalkan nggak ada korban itu sudah masuk undang-undang darurat. Nah, itu ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Itu kalau di bawah umur gimana, Mas? Kalau di bawah umur biasanya kalau selama ini yang terjadi ya, ya kita bina dulu di Polres. Ya. Kita panggil orang tuanya. Kalau misalkan memungkinkan ya masuk ke pengadilan anak. Ada khusus jalurnya sendiri, Mas. Kalau biasanya selama ini sih ya kita bina. Kalau masih bisa dibina ya kita bina. Untuk pembinaannya sendiri nih Mas, kira-kira kayak apa sih? Aku pengen ngerti pembinaan itu seperti apa sih? Nah, kalau selama ini sih ya kita tahan dulu di Polres 1x24 jam sampai orang tuanya atau keluarganya datang. Setelah itu bikin pernyataan, tidak mengulangi lagi. Kalau sampai diulangi lagi? Ya proses. Baru proses ya. Jadi nggak ada namanya pengadilan anak lagi. Atau tetap ya. Dia umurnya kan bawah 17. Kalau yang di atas dia 17 atau ke atas ya langsung proses. Jadi kalau proses untuk pengadilan anak nih Mas ya, aku kan nggak ngerti. Pengadilan anak akhirnya ada catatan kriminal juga nggak? Ada. Ada ya. Nah, iki yang penting.
Jadi kalau nanti kalian akhirnya berbuat kriminal terus sampai masuk ke kantor polisi, sampai ada catatan kepolisian ya kan, kalau catatan buruk ya kan, nah akhirnya angel golek kerjaan. Soalnya apa? Dadi opo le? Arab ngurus SKCK, lu kan tahu ngene. Iya. Akhirnya next kan. Nah, gitu. Itu kalau undang-undang darurat. Kalau misalkan ada korban, ya kalian bisa kena jerat pembunuhan, penganiayaan. Ya, itu maksimal 15 tahun penjara, pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan berencana, sudah masuk berencana ya seumur hidup sampai hukuman mati. Maksimal itu. Rungokno iku. Rungokno terutama buat orang tuanya ini loh. Nah. Jadi kayak wong tuane iki anak-anake kok dijarno metu bengi-bengi ngono loh Mas. Apa apa pas turu baru kabur ya. Kita nggak tahu ya. Jadi orang tuanya harus lebih mengawasi lagi putra-putranya ini, putra-putrinya. Kalau itu barang kan. Oh ya. Iya, cari ini sih. Tapi selama ini gangster ya anak-anak itu, anak-anak remaja cowok. Saya dulu juga pernah wawancara podcast. Iya. Aku pernah tahu itu. Adminnya tim Guguk gitu. Memang dia sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia gangster. Mas Reza itu sudah benar-benar berhenti dan wis kapok lah ibaratnya, wis gak bakal ke gangster lagi ya. Kalau bisa dibina seperti itu ya harus kita terima. Kalau dia memang ingin berubah ya. Jadi kalau yang nggak bisa dibina ini ya harus diproses. Tuh. Jangan kasih ampun buat perusuh-perusuh yang ada di kota Surabaya tercinta. Oke, tadi gini, pada intinya kan ini kan nanti awalnya juga dari pengaruh besar dari orang tua, karena ini sih bocil-bocil ya kan. Iya. Jadi kudune orang tua ini seperti apa sih Mas Is? Ya. Untuk pembinaan itu seperti apa sih harusnya? Nah, orang tua sekarang itu harus ibaratnya ngecek juga handphonenya anak-anak. Kita ngasih fasilitas handphone tapi jangan biarkan begitu saja. Kita harus cek WhatsApp-nya, kita harus tahu dia itu komunitasnya seperti apa. Ya kan? Buka link apa aja. Iya, link tontonannya seperti apa. Gak VPN apa enggak. Iya, benar. Tekan kono ae. Tekan kono ae. Ya orang tua harus lebih care lah. Iya, intinya itu. Iya, kalau orang tuanya masa bodoh nggak peduli, ya ibaratnya nggak tahu kan kalau anaknya nanti akhirnya terjun ke pergaulan yang salah seperti itu. Benar. Jadi pamite ngopi, ngotulin tapi ternyata kayak gitu ya kan. Ya berarti peran orang tua ini benar-benar penting banget ya. Penting banget. Jadi kalau sampai orang tua ini untuk sebenarnya hal kayak gini nih memang perlu diawasi. Jadi pemikiranmu iku ojo sampai mengira wong tuaku iku gak oleh ngene, gak oleh ngono, gak oleh ngene. Iku bentuk wujud care-nya mereka. Iya, karena sayang mereka. Karena sayang sebenarnya. Tapi kalau sama masa depan kalian. Mereka orang tua itu sudah diam, itu berarti mereka udah gak ngurus. Gak ngurus ya. Biasa, nek misal kon diseneni terus mari ngono, oke gejolak kaula muda ya. Oke, biasa. Aku ya tahu kayak ngono. Gegeran mbek wong tuaku sampai saiki pun ya tahu ngono. Tapi kita harus mengerti bahwa iku ngilingno awakmu iku kira ambek awakmu. Betul. Ngono Jon. Iya. Iku sing penting. Betul. Jadi biar kalian itu nggak salah pergaulan, akhirnya yang bisa rusak ya masa depan kalian gitu loh. Yang rugi siapa ya? Masa depanmu, wong tuamu. Misalnya awakmu nanti masuk penjara, ya gelem awakmu menjalani kehidupan di penjara. Iya. Wis gak iso nonton bioskop. Gak iso pacaran. Nah, gak iso apa mana? Gak iso VPN. Iku loh eman. Jadi masa depanmu itu emanen. Sampai kalian ya terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya gini Mas, nek aku ndelok kan arek-arek kan sebenarnya pengen keren kan. Iya kan. Kamu pengen keren, kalian pengen keren. Pokoknya ene gak hilang ya. Iya. Ene aja hilang bahaya. Ampun. Terus kon pengen keren, kon pengen sangar. Ya
bukan dengan cara seperti itu. Betul. Masih banyak cara yang bisa lebih keren, bisa lebih sangar. Contohnya apa? Tadi bonek. Iku loh. Surabaya itu kotane bonek, kotane pahlawan. Gak usah kon dadi gangster, gak usah dadi penyebutan yang lain. Tapi kemarin ada juga yang postingan ya, yang bawa sajam ya 3 meter mang. Tapi nggak kaos bonek. Wah. Iku aja koyo ngono. Dadi awakmu iku piye ya, lek koyo ngono iki padha koyo ngilokno bonek. Mencemarkan nama baik iya, kan. Betul. Jadi soalnya bonek gak ngono, bonek ku sangar Pak, keren Pak. Bonek sangare ku wis njaga Surabaya iku sing tetep aman, tetep trem gitu. Kreatif barang. Keren wis ta lah. Nek awakmu sampe nggawa gawe klambine bonek terus mari ngono berulah. Terus misal kriminal wae wis tutup bonek wis. Bonek iku gak masuk. Ya garai citra bonek iku buruk yang selama ini senior kita apa semua kita semua ya membangun citra bonek lagi secara positif rusak gara-gara ya segelintir orang yang memakai baju bonek untuk melakukan hal-hal yang buruk. Benar banget. Dan saat kemarin ya pernah ya sudah lama sih. Jadi bonek ini sempat kan viralnya gangster-gangster itu sebelum akhir-akhir ini dulu pernah viral. Bonek wis gregeten, Pak. Jadi ibaratnya, Mas, ayo Mas. Bonek kepengin karo polisi, si patroli bareng. Goleki gangster, berantas gangster. Ya wis ayo perwakilan ae aku ngono. Perwakilan ae. Ayo ketemuan. Temuan nang nggone di Pattaya iku. Delta. Kali-kali iku ning ngono. Temuan pertama sing teko 10. Wis ta ayo sik Mas ngenteni koncoku. Nambahke atusan Pak akhire Pak sing teko. Iku bengi jam-jam 11:30-an ratusan. Sampai aku nang hati aku ngrungu itu ada apa ya di di Pattaya kok banyak orang tolong diwatrani. Wih, iki wis ono anu rek nang hati. Ayo wis akhirnya tak koordinasikan sama salah satu kanit dari Resmo. Nah, kanit Resmo. Dan izin petunjuk dan ini bonek sudah siap bergerak untuk membasmi gangster. Mohon arahan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena wis ibaratnya saking gregetan nih bonek sampai mereka itu hanya ya kita ayo berantas gangster wis teko kabeh Pak. Iku sebagian sih kabeh. Komunitas yang harus bawa iku sing peduli dan nekat untuk Joko Surabaya. Memang tujuannya bagus lah, istilahnya bagus tujuannya. Tapi kalau nggak diarahkan, wah itu bisa jadi konflik baru Mas. Benar. Jadi kemudian berkumpul sama kanit Resmob ini Ibda Amir ngasih tahu ke bonek-bonek, dulur-dulur bonek. Jadi saya salut sama kalian para bonek ini yang peduli dengan Kota keamanan Kota Surabaya. Kamtipmas sekarang Kota Surabaya memang nggak kondusif karena ulah-ulah gangster-gangster ini, bocil ini. Tapi kalau kalian seperti ini, kalau saya membiarkan hal ini terjadi itu salah. Karena kenapa? Ini bisa timbul masalah baru, konflik baru, bonek versus gangster. Malah nggak selesai-selesai. Terus gimana Pak? Kita itu sudah ibaratnya sudah capek sama postingan konten-konten mereka yang meresahkan, ada korban. Sing parah iki ono korban masalahnya. Tuh. Terus dari kanit ya sudah gini. Ayo siapa yang bisa akses ke mereka, konten-kontennya, akunnya bisa kita patroli cyber. Yang lain pulang. Kalau ada konten live, langsung kita datangi sana, kita lakukan penangkapan. Nggak seperti ini. Kalau seperti ini banyak ini ya, waduh, jadi apa nanti Surabaya? Malah nggak kondusif karena nanti malah berkelanjutan. Masalah baru ya betul. Kan? Memang bonek itu nomor 1 kalau masalah Surabaya diusik ya. Tapi tetap kita harus memecahkan solusi itu dengan jalur hukum.
pada intinya ini sih John ya. Pada intinya kan kita iki Surabaya, kita awak dhewe iki Surabaya John. Betul. Ya, Surabaya cuk adewe iki cuk. Aja sampai ngerusak omahe dhewe, aja sampai gawe rame nang omahe dhewe. Betul. Nek iso dijogo bareng-bareng, nek memang awakmu pengen dadi jagoan, ya mending gawe konten sing positif. Dadi duwe prestasi yang lain di sekolah. Betul. Itu menurutku dadi jagoan dan sing penting ini. Awakmu harus dadi jagoan terus nang embong terus mbacok uang gaya apa? Nah. Kon gak nangis ya oke kan gak nangis kon jagoan. Sing nangis wong tuamu. Wong tuamu. Nah, saiki ngene. Terus sing dadi korban mang wong tuane korbane, sing dadi korbane. Iya. Kon pikirno. Nah, nek saiki apa awakmu pengen dadi jagoan, paling enggak kon iso banggakno wong tuamu lah. Nah, iku. Gak ngerepoti wong tuamu iku wis bagus wisan. Nek sampai awakmu ditangisi ambek wong tuamu, ngerepoti wong tuamu, dadi pikiran beban wong tuamu iku wis gak masuk wis menurutku wis gak masuk wis. Sampah kon wis. Berarti sekolah cek njak sangu ya. Lah iya. Adek gangster-gangsteran. Ku lho. Kon iso dadi panutan, iso gawe kebanggaan. Tapi kecekel ya ono sing nangis iku mau mangkel aku. Kecekel nangis. Lek gak kecekel. Ayo. Maju mundur. Tapi mending ngono Jon, nek menurutku ya, mending kon nangis timbangane kon dadi sok jagoan pasti cekel. Ya babras kon. Ayo melendi ayo. Ya lek ngono gak di video. Nah, melendi kon, mending kon nangis. Mending kon dadi gojlokan wis. Tapi akeh gini Mas, dari komentar netizen iku kok jek bersih. Iya. Kok gak ono tanda-tanda. Memar. Iya, tapi nek menurutku mending awakmu wis mending gak usah lah. Jauhi. Karena apa sih? Karena sekarang ya Pak Wali Kota sudah ngomong. Iya. Ya akan mencidui ya. Gak peduli kowe nang omah sing memang itu anggota gangster ada sajamnya ya engko diparani disatoni nang omahe. Iya. Akan dibina, kata Pak Wali Kota. Tapi kalau mereka memang terbukti konten di lapangan, Pak Kapolres sudah bilang akan melakukan tindakan tegas terukur. Nah, itu hati-hati John. Kalau sudah ngomong gitu ya telok naik lek awakmu pengin nyoba-nyoba. Iya. Gawe rusuh Surabaya. Oke. Ya wis. Ya karena tugasnya sudah diingatkan Polri sebelumnya. Itu kan memang mengayomi masyarakat, melindungi, ya kan. Nah, nek sampai ono apa sampai masyarakat, ya awakmu kena. Tuh. Akibatnya. Gitu loh Mas. Ya. Ono ae. Biyen iku zaman iku ya Mas yo. SMP gue semeneng ngono iku kan labil loh Jan, cari jati diri. Tapi yo ijen-ijen, Pak, tangan kosong, iya, tangan Pak. Kosong lah. Kalah yo bonyok kabeh yo, menang yo menang yo. Iki gak Iki tapi ngene Mas, aku kita ini kan sekarang ini melihat dari sisi gangsternya nih kan. Kita ngomongi iki gangster iki apa arek zaman sekarang ini. Sebenarnya mereka ini kenapa sih kok bisa jadi seperti itu? Kenapa? Nah, jadi ya sempat saya tanyain kemarin. Apa sih alasan nih kalian jadi seperti ini? Apa? Meniru dari Jakarta kan? Ya mereka ngomong ya kita contohnya itu dari Jakarta. Tapi sing aku heran ini loh Mas. Mereka itu bawa bendera Amerika. Bawa bendera Inggris. Lah arep nobar gak apa-apa Pak bela diri. Lah iki ate nggo sajem Iya kan? Yo iki ku Indonesia Pak, ojo nggo gendera-gendera ngono terus nggo sajem ngono opo fungsine. Sing All Star ta, All Star Pak merek anu apa sepatu. Terus ya itu ya mereka pingin eksistensi keberadaan mereka. Akhirnya ya otomatis punya musuh. Kan kalau konten ya akhirnya tujuannya apa sih? Ya tujuannya ya eksistensi itu tadi Mas. Kita cari untuk followersnya biar banyak. Terus ada yang apa jual-jual merchandise kayak gitu-gitu sih Mas. Tapi ya cara mereka ya salah, keliru gitu loh. Itu kalian sadar nggak sadar itu sudah melanggar pidana apa yang kalian lakukan itu. Gitu loh. Tapi kira-kira gini Mas, jadi ini menurutku
mereka ini hanya mencari apa gampangi ya, mencari mungkin golek gampangi. Keren nih kok ngene mungkin. Dalam mencari gampang followers kayak gini. Kira-kira bisa nggak sih? Ini aku gantian nang Pemkot Surabaya ataupun Polres Surabaya. Itu kira-kira gimana sih? Bisa nggak sih mereka ini diberikan wadah atau bimbingan yang lebih? Jadi bukan cuma pembinaan toh, tapi diberikan penyuluhan lebih lagi. Gimana caranya biar mereka itu bisa keren. Jadi apa yang jadi keinginan mereka itu bisa tersampaikan, nggak cuma sekedar omongan. Jadi dibuatkan wadah apa gitu loh, yang sekiranya mereka ini bisa mewujudkan kreativitasnya tanpa menjadi konten kreator atau yang saat ini beredar gangster gimana. Nah, jadi kemarin Pak Wali kan sempat sudah statement ya, kalau mereka ini bakalan disekolahkan khusus, jadi sekolah kebangsaan, wawasan kebangsaan namanya, biar mereka itu lebih nasionalismenya tumbuh lagi, jadi nggak melakukan aksi-aksi seperti ini. Ya, tentu nanti di sekolah itu pasti ada kelanjutannya, Mas, termasuk mungkin yaitu tadi menyalurkan, mungkin ada yang bakatnya musik, ya kan, melukis, bikin apa gitu. Nah, mungkin mereka kan nggak ada dana atau perlengkapan yang lengkap gitu kan. Mungkin bisa disupport, mungkin gitu. Perlengkapan mereka kan sudah bawa, Mas. Bukan saja. Misal melukis, gitar, itu ada wadahnya. Misal dibuat kayak betul. Apa? Bingung apa sih? Bingung apa? Kon kepengin apa? Ayo wis, ayo. Ojo ngene, ojo negatif, sing positif ngene diarahkan. Betul. Ya, bisa sih itu ya, Mas. Nah, itu mungkin kedepannya jadi nggak cuman sekedar di awal pembinaan di awal, tapi besok-besoknya hilang. Karena apa? Menurutku gini, dulu itu sudah ada gangster di Surabaya, terus sekarang muncul lagi. Nah, ini kan kudunya kan sudah, kalau memang sudah ditindaklanjuti harusnya sudah nggak ada lagi. Nah, kenapa kok bisa ada lagi? Nah, kalau nanti seperti ini terus kan akan ada lagi gitu loh. Nah, ya apa caranya kita itu menindaklanjuti biar besok-besoknya nggak ada lagi. Nah, soalnya akhirnya bermunculan komunitas kecil-kecil itu tadi, kecil sing jenenge aneh-aneh iku. Followers didik-didik ku akhir metu. Itu membasmi itu ya, memang yang pertama memang harus di shock terapi, ditangkepi kabeh memang. Supaya apa sih enggak muncul lagi. Sing ngejak iki lho kudu dicekeli, sapa yang anggotamu cekeli bisa. Terus dibina itu tadi. Dibina, dikasih wadah supaya mereka lebih kreatif dan apa ya, lebih ya mau mereka kalau mau menghasilkan sesuatu ya harus dengan karya. Nah, itu loh, bukan dengan konten yang merasakan orang lain. Tuh. Karena apa sih, Mas? Sempet tak tanyain ya, kan mereka kan bawa motor. Nah, kan kalau kepapasan akhirnya motornya ditaruh. Ayo akhirnya ada yang lari, motornya dibawa, Mas. Sama yang tadi. Kan kabur, motornya dibawa. Jadi ranmor kan? Sama mereka dijual, akhirnya dibagi juga. Ya itu kan juga kriminal juga. Gitu loh. Jadi ada yang memanfaatkan seperti itu. Curas jadinya jatuhnya ya. Iya, betul. Ya, negatifnya di situ. Gitu loh, Mas. Jadi memang seperti ini memang nggak bisa dibiarkan dan harus ditindak dan dibersihkan sampai akar-akarnya. Tuh. Ya nggak bisa dari kepolisian saja ya, karena kepolisian juga anggotanya terbatas kan. Ya butuh masyarakat untuk respon cepat melaporkan gitu loh ke 110 tadi. Wah, iki Pak, lokasi nang kene Pak ono gerombolan gangster ya. Otis arah ke sini mau ke sana. Mereka akan patroli akan bergeser ke sana. Oke, ini 110 ini berbayar nggak, Mas? Gratis loh. Gratis. 031 110. Nah, jadi nggak usah mikir maneh, pasti gratis. Jadi langsung telepon aja 031 110. Dan itu yang jawab orang bukan mesin. Otomatis itu. Ego, Mas. Mana lagi? Terakhir untuk penutupan apa nih? Ya buat
apa ya, anak-anak remaja yang mungkin masih labil, cari jati diri. Kalian tuh harus asah hobi kalian yang positif ya. Kalau memang itu negatif, jangan diikuti. Lek iso ilingno koncomu. Iku salah, iki nglanggar hukum. Kon iso dadi korban kebacok atau lek gak gitu kalian bisa ditangkap sama polisi. Sakno wong tuamu, sakno keluargamu gitu. Dan buat orang-orang tua ini khususnya ya lebih diawasi anak-anaknya, terutama cek gadgetnya itu mereka ngapain aja, WA-nya, grupnya atau media sosialnya. Mungkin mereka jadi admin gangster kan nggak tahu orang tuanya ya kan. Kalau bisa kasih jam malam, kalau sudah malam ya jam 9 nggak pulang ya dicari lah, teleponi, dicari teman-temannya mana, suruh pulang. Karena ya kita nggak tahu anak kita tiba-tiba di kantor polisi ya kan, untungnya kaget ya kan. Anak itu kebacok ya kan. Kita nggak tahu. Jadi peran orang tua penting. Jadi orang tua harus lebih care sama anaknya itu mas. Siap. Sampean apa? Nek aku kon pengen sangar, pengen keren, masih banyak cara. Tanpa melukai, tanpa membuat resah, banyak cara. Isok kok rasan-rasan. Kan kreatif juga, iya kan. Salam-salam bisa, ya kan. Marti Aglo. Yang penting tetap kreatif aja, gaya rare, nggak usah kreatif yang berlebihan. Maksudnya berlebihan itu dalam tanda kutip. Tetap kreatif yang benar-benar kreatif. Jangan sing merugikan lah intinya. Terus awak dhewe kudu bangga dadi arek-arek Surabaya. Arek Surabaya gak ngono. Arek dhewe iki kota pahlawan, kota bonek. Duduk kotane gangster. Duduk kotane arek sepurane sing golek konten cuman buat apa ya, merusuh. Ya kan? Awak dhewe kudu membanggakan kota Surabaya dengan konten-konten atau perbuatan yang benar-benar mantap, bermanfaat. Ya, kreatif gitu. Oke, matur suwun dulur sudah lihat videonya sampai habis. Jangan lupa kalian klik subscribe. Jangan lupa komentar kalau ada usul, saran, masukan, dan jangan lupa share videonya. Oke. Matur suwun Mas Niko, sudah diperbolehkan collab lagi di studio Warmop-nya. Ojo lali, keren ini. Kalau mau salam-salam, langsung aja. Salam-salam atau kalian mau promo produk, promo event, ada di Garasi Warmo. Nanti ada link media sosialnya juga di video ini ya. Oke. Salam satunya Li. Wali.